Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan saya Wildan Hamdiali dan rekan-rekan saya. Saya Willy Alija Rahman. Dan saya Yan Indah Suralawa. Kali ini kita akan mempresentasikan tentang penerapan algoritma Naive Bayes dan KNN. Oke, slide. Slide tolong. Oke, apa itu Naive Bayes? Naive Bayes adalah algoritma klasifikasi yang didasarkan pada teori Bayes, asumsi bahwa setiap fitur variabel input bersifat independen satu sama lain. Itulah sebabnya disebut naive. Selanjutnya ada apa itu KNN? Penjelasan KNN ya. Slide tolong. KNN atau Key Nearest Neighbor, algoritma machine learning yang digunakan untuk klasifikasi dan kadang juga regresi. KNN menentukan kelas suatu data baru berdasarkan kedekatan atau jaraknya. Ketahui kelasnya. Selanjutnya ada preparation. Bisa di slide tolong. Di sini kita ada, bentar guys. Ada import library. Ini ada kegunaannya impor pustaka yang dibutuhkan untuk memproses data, pembagian penyimpanan hasil. Ada import pandas untuk membaca, memanipulasi dataset. Ada train test split, membagi data menjadi data latih atau data uji. Selanjutnya ada di bawahnya itu ada TF-ID Factorizer. Dia kegunaannya mengubah teks menjadi angka agar bisa dibaca model. Selanjutnya ada multinomial Naive Bayes atau NB, algoritma Naive Bayes untuk data teks. Oke, next. Wah. Oke, silakan. Sini ada membaca, menampilkan data dan mengisi nilai kosong. Oke. Untuk kita ada membaca file CSV berisi daftar URL dan label. Di sini ada print DF. DF itu dia data frame yang menyimpan seluruh data. Ada DF head, dia kegunaannya untuk melihat 5 data pertama. DF shape, melihat jumlah baris dan kolom. DF fill, ada tanda petiknya 2 jika ada kolom kosong diisi supaya tidak error saat vektorisasi teks. Untuk algoritmanya ada di atas. Oke, next. Selanjutnya ada menentukan column dan speed data. Ini yang di atas itu ada menentukan kolom yang dipakai text out kolom. Ini untuk kolom berisi teks URL, target kolom berisi label, phishing atau benign. Di bawahnya ada gunanya dia split data, ada xtrain, xtest, ytrain, ytest sama dengan train test split. Itu artinya dia ada 80% data digunakan untuk melatih model, 20% data digunakan untuk menguji model. Di bawahnya juga ada stratify sama dengan Y, memastikan perbandingan label tetap seimbang. Wah.
selanjutnya. Gua ya. Masih Wildan, masih Ya, Wildan. boleh. Oke. Aduh. Lanjut, Dan. Ini ada TF factorization. Untuk codingannya ada di atas ya. Dia TF IDF atau term frequency inverse document frequency adalah metode untuk menggunakan teks menjadi angka yang pentingnya suatu kata dalam dokumen. Itu juga ada stop word English. Dia kegunaannya menghapus kata umum yang tidak penting dalam bahasa Inggris seperti and, the, of. Di selanjutnya juga ada di sebelahnya ada max features 5000. Hanya mengambil 5000 kata paling penting agar proses lebih cepat dan yang keenam ada penyimpanan hasil pre-processing. Untuk codingannya dia ada OS pad join. Dia gunanya membuat lokasi penyimpanan file. OS pad di rename menunjukkan ke folder tempat file Python ini berada. Hasilnya file akan tersimpan di lokasi yang sama dengan file script. Nah, ini baru. Udah. Ya. Selanjutnya boleh. Selanjutnya dia ada import, ada modeling, dia ada job lib, digunakan untuk menyimpan dan memuat model atau data yang sudah diproses. Terus multinomial, algoritma naive Bayes yang cocok untuk data teks atau frekuensi kata seperti di IFID. Terus ada Nainborn-Scarfier algoritma KNN untuk klarifikasi. Seterusnya ada OS digunakan untuk mengelola path file secara dinamis, misalnya mencari lokasi file dalam folder project. Seterusnya ada load data. Data path membuat path lengkap menuju file hasil reprocessing. Job link memuat isi file PKL yang berisi data hasil preprocessing atau biasanya sudah diubah menjadi div ID. Xtrail, div, dan ytrail, data dan label untuk pelatihan. Terus ytest, divd, dan ytest data dan label untuk pengujian. Div menyimpan model div factorizer yang digunakan saat reprocessing. Lanjut. Inisialisasi model. Ada NB membuat objek model naive Bayes. Terus ada KKN membuat objek model KNN dengan parameter Nainborn sama dengan 5, artinya model akan melihat 5 tetangga terdekat saat mengklarifikasi data baru. Ada juga training model, yaitu ada NBFit melatih model naive Bayes menggunakan data latih dan labelnya. Ada KNN fit melatih model KNN dengan data yang sama. Setelah training selesai, model siap digunakan untuk memprediksi data baru. Lanjut. Seterusnya ada simpan model, job lib dump, menyimpan model yang sudah dilatih ke file PKL agar bisa digunakan kembali tanpa perlu melatih ulang.
Dua file akan tersimpan. Pertama, model NB TF-DF PKL ialah model Knife Base. Juga model KNN TF-DF PKL ialah model KNN. Seterusnya, lanjut. Oke. Selanjutnya itu ada testing. Di bagian testing itu pertama kita import library dulu. Yang pertama itu joblib, memuat model dan data yang sudah disimpan. Yang kedua seaborn, membuat visualisasi data seperti heatmap. Yang ketiga itu matplotlib, pyplot, menampilkan grafik dan diagram batang. Selanjutnya itu escalon matrix, menghitung metrik evaluasi model seperti akurasi, precision, recall, F1 score, dan confusion matrix. Yang terakhir itu OS, mengatur path file agar script bisa dijalankan di berbagai sistem operasi tanpa error. Selanjutnya itu load data dan model. Langkah pertama itu phishing pre-process TF-IDF PKL, file hasil pre-processing berisi data training dan testing dalam bentuk TF-IDF. Yang kedua itu model NB atau Knife Bias TF-IDF dan PKL, model Knife Bias yang sudah dilatih sebelumnya, dan begitupun yang KNN, model KNN TF-IDF dan PKL, yaitu model KNN yang sudah dilatih sebelumnya. Seterusnya kita melakukan prediksi, yaitu dengan melakukan kedua model digunakan untuk memprediksi data uji X-test TF-IDF. Selanjutnya itu ada hasil prediksi disimpan di variabel ypred itu predict, pred NB, Knife Bias, hasil prediksi dari Knife Bias, dan juga ypred KNN untuk hasil prediksi dari KNN. Lalu dilakukan evaluasi model yang ada di sini, menghitung akurasi masing-masing model dengan membandingkan hasil prediksi ypred terhadap label asli ytest. Kemudian kita menampilkan hasilnya, yaitu di sini ada classification report yang menampilkan presisi seberapa akurat model saat menyatakan positif. Yang kedua ada recall, seberapa banyak data positif yang berhasil ditemukan. Lalu yang terakhir ada F1 score, yaitu gabungan dari keduanya. Yang selanjutnya itu ada confusion matrix. Confusion matrix ini karena kita mencari website phishing, maka di sini 1 itu sama dengan phishing dan 0 itu benign. Confusion matrix menghasilkan tabel 2x2 untuk binary classification. Yang baris pertama itu label aktual dan yang kolom itu hasil prediksi. SNS heatmap itu membuat tampilan visualnya dengan warna, gambar kiri untuk Knife Bias atau gambar kanan untuk KNN. Maknanya itu nilai diagonal atas kiri dan bawah kanan itu prediksinya benar, dan nilai non diagonal itu prediksinya salah. Selanjutnya itu hasil akhirnya. Di sini dengan codingannya telah ditunjukkan perbandingan akurasi model phishing detection-nya. Menampilkan daftar akurasi dari setiap model. Yang kedua, menentukan model terbaik berdasarkan akurasi tertinggi, max, dan mencetak hasil akhir model terbaik. Di sini kita bisa lihat Knife Bias itu akurasi modelnya bisa mencapai 93,83% dan untuk KNN 90,54%. Jadi di sini skor Knife Bias dari akurasinya lebih tinggi daripada KNN. Lanjut pada kesimpulan. Simpulannya yaitu yang
yang pertama, target dari tugas kita ini yang dimana menggunakan lebih dari 1000 data, akurasi dari algoritma ya lebih dari 70%, seperti yang tadi naik bias itu 93,83% ya, dan untuk KNN 90,54%, dan proses dan datanya ditampilkan terpenuhi semua. Nah, yang kedua model ini dapat digunakan untuk mendeteksi phishing yang berbasis teks. Namun Night Bias biasanya memberikan hasil yang lebih stabil dan cepat untuk data teks seperti TF, IDF. Nah, buat KNN ini bisa menjadi alternatif, tapi performanya itu sangat bergantung pada jumlah tetangganya, yaitu ya kayak neighbors-nya, dan tergantung skala datanya juga. Dia kalau gede itu KNN agak lama loadingnya. Nah, untuk programnya ini berhasil membandingkan, menampilkan metrik evaluasi lengkap, serta menjanjikan hasilnya secara visual dan mudah dipahami. Dan akhirnya kode ini juga menentukan model terbaik secara otomatis berdasarkan akurasi tertinggi dan menampilkannya ke kita sebagai pengguna. Kode di atas berfungsi untuk mengevaluasi dan membandingkan performa model Nextbase dan KNN dalam klasifikasi phishing berbasis TF-DF yang hasil evaluasinya menunjukkan tingkat akurasi, precision, recall, serta confusion matrix dari masing-masing modelnya sendiri. Kemudian menentukan model terbaik secara objektif berdasarkan hasil pengujian. Dan dengan ini mungkin cukup yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.